Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melalui hari ini atau pembelajaran hari ini dengan sempurna. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Sang Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Tujuan kali ini adalah bagaimana kalian dapat mengoperasikan operasi dasar matematika dalam TIK. Yang pertama ada rumus penjumlahan, ada rumus pengurangan, pembagian, rumus logika, dan lain-lain. Masih banyak lagi operasi dasar matematika yang harus kalian kuasai dalam hari ini. Kemarin kita sudah belajar itu, kita sudah tahu itu, menu sudah tahu. Sekarang kita coba mempraktekkan bagaimana sih cara membuat tabelnya, cara mengisi tabel, lalu cara menghitung bagaimana. Oke, untuk itu kita lihat video yang satu ini. Oke anak-anak, kita akan membuat tabel secara keseluruhan sampai dengan penghitungan. Seperti apa caranya? Simak video berikut ini. Mulai yang pertama, kalau kita lihat di sini ada contoh nih yang berbentuk gambar. Nanti kita buatkan Excelnya. Rekap nilai kelas 9. Semuanya itu harus diawali dari A1. Kita tulis dari A1 pojok sini. Kita perbesar aja. Rekap nilai kelas 9. Rekap nilai kelas 9. Lalu berikutnya SMPN bunga indah. Oke. Next, jalan Nusa Indah nomor 100 Jember. Oke. Kenapa kita buatnya di A? Karena nanti kita bisa merger sampai dengan kolom yang dibutuhkan. Kita hitung dulu nih dari contoh yang ada. Coba kita hitung berapa kolomnya. 1, nomor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini, dari contoh ini membutuhkan 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka merger kita nanti sampai dengan ini. Oke, sampai dengan J ya, kolom kerja kita. Kita blok aja dari J sampai ke A atau A sampai ke C. Lalu kita merger. Pastikan menu home. Lalu di sini ada margin and center. Klik. Oke. Langkah berikutnya sama. Langkah berikutnya sama. Oke. Setelah itu kita buat apa? Nomor, nama siswa ini kita buat ya. Oke, kita buat nomor. Terus nama siswa. Lalu nilai. Nah, di sini nilai ini. Di sini di atas nilai. Setelah itu bawahnya ada IPA. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa dibuat nilai di atas, bawahnya IPA. Lalu IPS. Lalu MTK. BIN. Ini hanya contoh saja ya. Untuk mata pelajarannya menyesuaikan dengan masing-masing nanti. Selanjutnya, ini kan kita bekerja di kolom G. Berarti kita harus menulis jumlah nilai ini di kolom H. Namanya jumlah nilai. Rata-rata di kolom apa? Di kolom I harusnya. Tapi ini kan sampai sini Pak. Nggak apa-apa, kita tetap di kolom I. Rata
rata-rata. Oke. Lalu terakhir kolom C adalah keterangan. Oke, kita sudah selesai. Bawah butuh berapa sih, banyak nih. Oke ya. Kalau sudah selesai, maka kita atur nih. Mentahnya seperti ini datanya. Kolomnya seperti ini kita atur. Namanya nomor itu tidak butuh besar, butuh kecil aja kolomnya. Nama siswa agak sedikit lebar ya, karena namanya siswa itu biasanya panjang-panjang. Oke, ketika kita sudah nilai kan paling banyak 3 digit karena nilai maksimal adalah 100. Maka kolom sebesar ini terlalu lebar, maka kita kecilkan dulu dengan cara kita blok, lalu format, lalu kolom width kita kecilkan menjadi 5 misalkan. Kita rubah jadi 5 lalu oke. Nah, maka sama semua besarnya. Berikutnya kita blok aja. Lalu di font ini ada all border. Kita klik all border, maka semuanya sudah tergaris. Setelah itu kita buat rata tengah. Oke, selesai. Tinggal nomor kita margin and center lagi. Nama juga demikian. Nilai ke samping margin centernya. Oke. Loh, ini nggak kelihatan nih, berarti kurang lebar. Kita perlebar dulu. Berapa sih yang dibutuhkan? Kalau ini 8 maka kita ganti 12 coba. Lah, maka kelihatan. Selesai dah. Ini kasih warna ini. Dah cukup, selesai. Demikian tutorial singkat. Kita lanjut setelah ini untuk mengisi dan menjumlah rata-rata keterangan, nilai tertinggi, nilai maksimal, dan lain sebagainya. Seperti contoh ini. Terima kasih, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, setelah kemarin kita membuat tabel, hari ini kita akan mengisi tabelnya seperti yang ada di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Ada Adi, Budi, Diko, Ulfa, Zahra. Oke, kita coba isi. Adi, pakai besar gitu ya. Adi, Budi, Diko, sama Ulfa dan Zahra. Oke, ada 5 orang. Gini, sekarang kita memberi nama 1 Adi, 2 siapa, Budi. Kalau namanya banyak, maka kita ngasih nomornya kelamaan. Maka kita cukup membuat 2 aja. Setelah itu kita blok ini. Setelah itu di pojok ini ada tanda plus. Maka tanda ini kita klik, jangan dilepas, tarik sampai nomor yang kita inginkan. Lalu kita lepas. Maka otomatis akan muncul nomor. Lalu setelah ini kan rata sebelah kanan, mepet garis sebelah kanan, kurang enak dipandang, maka kita kasih tengah dia. Ini. Nah, berikutnya kita masukkan nilai sekarang. Coba kita lihat nilai. Gini aja dah. Kita nggak usah mengacu pada ini, yang penting kita kasih nilai di sini. Misalkan kita 78, 89. Kasih lagi. Jadi yang terkirim ini PDF-nya. Iya. Oke, dulunya kita sudah input. Lalu kita buat rata tengah biar lebih cantik. Nah, setelah jadi seperti ini,
sekarang kita mau menjumlah dari nilai IPA, IPS sama dengan bahasa Inggris. Kita jumlah. Oh maaf, ini kita dulu ya, marker and center ini juga biar tampilnya tambah cakep. Oke, sudah kita jumlah. Maka rumusnya, ingat, Excel selalu diawali dengan sama dengan. Nah, jadi rumus itu selalu diawali dengan sama dengan sum. Lalu yang mau dijumlahkan kita jumlah. Setelah itu baru tutup. Sama dengan sum buka kurung. Mana yang mau dijumlahkan kita blok, tutup kurung, baru enter. Begitu juga sampai dengan 5. Terus seperti itu. Cuman kalau banyak lama, maka dari itu kita harus copy rumus secara otomatis. Seperti kita tadi membuat nomor ini. Maka caranya kita klik pojoknya, lalu kita tarik, kita lepas. Maka dia akan menjumlahkan secara otomatis. Ini masih di rata kanan. Kita percantik supaya jumlah ini ada di tengah. Maka kita pakai ini. Oke, kita pakai ini. Setelah itu rata-rata. Apa rumusnya rata-rata? Average. Betul. Ingat, rumus Excel selalu diawali dengan sama dengan. Average. Oke, buka kurung. Lalu kita blok mana yang mau kita rata-rata, tutup kurung, enter. Oke, sama dengan yang tadi, kita geret aja ke bawah. Oke, lalu kita taruh tengah. Oke, ini yang sini diisi lulus tidak lulus ya. Ini diisi lulus tidak lulus. Maka di sini menggunakan yang namanya rumus logika. Oke, rumus logika kita terangkan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membuat rumus jumlah dan rata-rata. Berikutnya kita membuat keterangan. Keterangan di sini, anak ini, si Adi ini dinyatakan naik kelas atau tinggal kelas, lulus atau tidak lulus. Setelah itu, jika kita menginginkan yang nilai 80 ke bawah itu dinyatakan tidak lulus dan 80 ke atas itu dinyatakan lulus, maka kita harus menggunakan namanya rumus logika. Oke, kita coba membuat rumus logika. Sama dengan, jangan sampai lupa, sama dengan if, buka kurung, jika nilai ini lebih dari berapa? 80 misalnya. Kita tulis saja 80. Titik koma, petik, maka dinyatakan lulus misalkan. Petik lagi, petik 2, titik koma, petik. Dan jika di sini kurang dari 80, maka dinyatakan tidak lulus. Lalu baru kita kasih tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung maka lalu kita enter. Oke. Dia lulus karena dia lebih dari 80. Coba kita lihat yang 70 sama 78, 78 nampak. Kira-kira lulus enggak ya? Kita tarik aja ke bawah. Tidak ada yang lulus karena di bawah nilai 80. Oke, sekarang kita mencari nilai tertinggi. Di sini di B11 nilai tertinggi. Terus bawahnya nilai terendah. Kurang satu ternyata kolomnya, kita buatkan dulu. Oke, kita nilai tertinggi ya, kita cari nilai tertinggi. Maka rumus nilai tertinggi yaitu adalah sama dengan max
MAX ya, tutup kurung. Nilai tertinggi dari IPA itu apa aja tuh? Berapa? Tutup kurung. Enter. Maka nilai tertinggi adalah 89. Kita cek di sini. Ya, betul, ternyata nilai tertinggi 89. Nah, karena satu sudah ketemu, maka ke sini sudah ketemu semua, tinggal geret aja. Klik di pojok ini, tarik, lepas. Sekarang nilai terendah berapa? Sama dengan minimal, tutup kurung, buka kurung, baru klik blok semua ini nilainya, tutup kurung, lalu enter. Maka 57 terendah. Kita cek ini 57 terendah, ada 2. Lalu kita tarik aja seperti biasa. Nah, ini biar cakep kita taruh tengah, rata tengah. Oke, demikian tadi rumus logika dan rumus mencari nilai tertinggi dan terendah. Sekian, semoga bermanfaat. Silahkan mempraktekkan sesuai dengan tabel berikut ini. Kalian buat tabel seperti ini, silahkan praktekkan. Nanti untuk pengirimannya Pak Bejo kasihkan link pengiriman di grup WhatsApp ataupun Telegram kita. Demikian pembelajaran hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, rumus matematika selalu diawali dengan sama dengan. Yang kedua, kita dapat memadukan rumus matematika berdasarkan keperluan. Yang ketiga, kita harus ingat pentingnya TIK dalam kehidupan kita, apalagi di era 4.0 sekarang ini. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.